Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak orang yang percaya bahwa mimpi akan menjadi kenyataan. Namun banyak juga yang menganggap bahwa itu hanyalah bunga tidur. Dalam Islam, mimpi merupakan ukuran seberapa jujur orang tersebut. Semakin jujur orang tersebut, semakin benar mimpi dalam tidurnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, apabila telah dekat waktunya hari kiamat, mimpi orang yang beriman tidak akan berdusta. Yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur ucapannya. Mimpi itu ada 3. Mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah, mimpi yang buruk yang berasal dari syaitan, dan mimpi yang berasal dari diri manusia itu sendiri. Maka apabila salah satu dari kalian memimpikan sesuatu yang dibenci, hendaklah ia bangun, sholat, dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hambal, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Lalu bagaimana dengan mimpi bertemu dengan hewan? Kucing. Hewan ini memang lucu dan menggemaskan. Namun ketika mimpi dicakar atau digigit hewan ini harus berhati-hati. Ibnu Sirin mewakilkan kucing sebagai orang yang akan sakit menahun. Jika mimpinya melihat kucing menjadi buas, berarti sakitnya akan lebih buruk. Namun jika melihat kucing betina jinak, berarti tahun itu adalah tahun merasakan kenikmatan dan kenyamanan. Jika dalam mimpi kucing betina menjadi puas dan banyak mengganggu, berarti tahun itu adalah tahun menyulitkan hingga kelelahan dan sakit. Lalu jika mimpi digigit atau dicakar kucing, berarti akan dikhianati oleh pelayannya hingga jatuh sakit. Jika seseorang bermimpi menembak binatang atau burung, itu artinya ia akan kesusahan karena temannya sendiri. Selain itu, seseorang pernah mengadu mimpinya kepada Syekh Muhammad Ibnu Sirin. Lelaki itu berkata bahwa bermimpi melihat seekor burung merpati betina putih di atas masjid di kota Madinah. Lelaki itu kagum dengan keindahan burung merpati itu. Namun tiba-tiba datang burung elang mengambilnya. Lalu Ibnu Sirin mengartikan mimpi itu bahwa Sultan Hajat atau akan menikah dengan anak wanita Abdullah bin Ja'far. Dan ternyata benar saja. Beberapa hari kemudian Sultan tersebut pun menikahi wanita tersebut. Orang-orang pun menanyakan Ibnu Sirin perihal tabir mimpi tersebut. Ibnu Sirin menjelaskan bahwa burung merpati betina ditakdirkan sebagai wanita, kecantikannya disimbolkan dengan warna putih, berada di masjid takdirnya adalah kemuliaan wanita tersebut. Ibnu Sirin pun tak melihat seorang wanita yang di kotanya yang lebih cantik wajahnya dan lebih mulia nasabnya kecuali anak gadis Abdullah. Burung elang diberi arti seorang sultan yang zalim dan suka merampas hak orang lain. Ibnu Sirin pun tak mendapati sultan dengan sifat seperti itu kecuali Hajat bin Yusuf. Olehnya tabir mimpi pemuda itu begitulah
adanya ayam jago. Ayam jago dalam mimpi diartikan sebagai khotib atau muadzin yang menyenangkan. Terkadang juga diartikan sebagai manusia yang menyeru kepada kebaikan tapi tak melakukannya. Hal ini pernah ditanyakan oleh seseorang lelaki tentang arti mimpinya tentang ayam jago. Lelaki tersebut bermimpi melihat seekor ayam jago masuk ke dalam rumahnya dan memungut beberapa biji gandum. Ibnu Sirin pun berkata, jika ada sesuatu yang dicuri dari rumahmu, maka beritahulah aku. Setelah beberapa hari, lelaki itu pun datang lagi dan mengadukan bahwa periuk besarnya telah dicuri. Lalu Ibnu Sirin mengatakan bahwa seorang muadzin adalah pelakunya. Ternyata kenyataannya memang seperti itu. Tikus ini adalah hewan pengerat yang dianggap merugikan, terlebih lagi bagi petani. Dalam mimpi ada banyak penafsiran jika bertemu dengan hewan satu ini. Ibnu Sirin menafsirkan jika bermimpi melihat tikus terluka atau dalam keadaan mati, itu artinya akan mendapatkan aib. Lain lagi, ketika bermimpi membunuh tikus, mimpi tersebut berarti akan mendapatkan keuntungan dalam usaha. Semut adalah salah satu hewan yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Hewan ini menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu An-Naml, yang artinya semut. Dalam Islam tidak diperbolehkan untuk membunuh hewan satu ini. Menurut ahli tafsir mimpi Islam Ibnu Sirin, jika bermimpi melihat semut berbondong-bondong masuk ke rumah, artinya pintu rezeki akan terbuka dan akan mempunyai rumah dan dikaruniai banyak harta. Singa sering dijuluki sebagai raja hutan. Kerap juga singa diidentikan dengan ketabahan, kecerdasan, dan kesetiaan. Sifat-sifat tersebut kerap memiliki oleh seseorang raja. Ibnu Sirin telah didatangi oleh seorang laki-laki yang menceritakan mimpinya menangkap anak singa dan membawanya pulang ke rumah. Ibnu Sirin pun berkata bahwa laki-laki itu akan sederajat dengan raja. Ketika seseorang bermimpi mengembala singa, itu artinya ia akan bersahabat dengan pemimpin. Babi dalam buku tafsir mimpi menurut Al-Quran dan As-Sunnah, babi ditakwilkan atau ditafsirkan sebagai laki-laki yang gemuk, kaya, agamanya kotor, buruk mata pencahariannya, dan masih banyak lagi. Orang yang bermimpi melihat salah satu bagian tubuh babi ditakwilkan dengan orang yang subur, buruk mata pencahariannya, dan agamanya. Selain itu, seseorang pernah mendatangi Ibnu Sirin sambil berkata bahwa bermimpi melihat babi di kasurnya. Ibnu Sirin pun menakwilkan bahwa akan berzina dengan wanita kafir. Serigala ditakwilkan seorang musuh, pendusta, pencuri, pengkhianat, dan penipu. Jika mendapat mimpi serigala masuk ke dalam rumah, itu artinya pencuri akan masuk ke rumah. Jika bermimpi melihat serigala berubah menjadi jina, berarti akan ada pencuri yang bertaubat. Hal ini disebutkan dalam buku tafsir mimpi menurut Al-Quran dan As-Sunnah karangan Muhammad Ibnu Sirin. Gajah ada beragam takwil tentang hewan satu ini. Ada yang menakutkan bahwa gajah adalah raja yang gemuk. Seseorang pernah mendatangi Ibnu Sirin dan menceritakan mimpinya yang menunggangi gajah. Ibnu Sirin pun berkata, gajah bukanlah hewan tunggangan. Aku khawatir
engkau bukan muslim. Ular yang ada di dalam mimpi membutuhkan penafsiran karena bisa menimbulkan beberapa hal, yaitu musuh, saudara, harta, perempuan, anak, ataupun sumber kehidupan lainnya. Jika seseorang bertemu dengan ular besar dan ia tidak takut menghadapinya, Ibnu Sirin mengatakan bahwa ia akan mendapatkan kekuatan dan kekuasaan. Jika seseorang bermimpi memasukkan seekor ular ke dalam rumahnya, itu berarti akan ada musuh yang terlihat buruk. Namun, jika ular tersebut bisa ditangkap, itu artinya ia akan memperoleh keuntungan dari orang jahat tersebut. Lain lagi, ketika seseorang bermimpi dari saluran kencingnya keluar ular kecil, hal ini akan menunjukkan bahwa ia akan mendapatkan seorang anak. Selain itu, ular juga merupakan simbol perempuan. Jika seseorang bermimpi memotong ular menjadi 3 bagian, Ibnu Sirin mengartikan bahwa ia akan menalak istrinya. Namun, jika bermimpi membunuh seekor ular, berarti ia akan menikahi seseorang perempuan. Hal ini pernah ditanyakan kepada Ibnu Sirin. Seorang menceritakan mimpinya bahwa ia bermimpi melihat seekor ular yang berlari dan ia mengikutinya. Lalu ular itu masuk ke dalam lubangnya. Saat itu lelaki dengan memegang sekop, lalu ia menutup lubang tersebut dengan sekop. Ibnu Sirin menanyakan kepada laki-laki tersebut apakah ia melamar seseorang, dan itu dibenarkan. Ibnu Sirin pun mengatakan bahwa sebentar lagi lelaki tersebut akan menikah dan akan memperoleh warisan dari perempuan tersebut. Ternyata lelaki tersebut benar-benar menikah dengan gadis yang dilamarnya. Namun tak lama kemudian perempuan tersebut meninggal dan ia memperoleh warisan 7.000 dirham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa tafsir mimpi jika bertemu dengan beberapa hewan. Ada yang menjadi penanda baik dan ada juga yang menjadi penanda buruk. Namun jangan sampai tafsir mimpi membuat kita menjadi syirik. Sebaiknya tetap berpedoman kepada ajaran Rasulullah, yaitu berpegang kepada hukum Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.